Katanya mengikuti ajaran Yesus, mengikuti jejak Yesus, makanya saya tidak menikah. Lah jejak Yesus tidak sunat, bro. Kenapa kau gak sunat? Jejak Yesus sunat. Kenapa kau tidak sunat? Ayo, kalau kalian mau mengikuti, ikutinlah yang dilakukan Yesus. Yesus tidak sunat, maka Yesus sunat, maka kalian sunat. Kalau Yesus sunat, maka kalian sunat. Ini enggak, Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tidak menikah, ikut-ikutan kalian enggak nikah. Coba. Dengan alasan kami ingin mengikuti jejak Yesus tidak menikah. Tapi jejak Yesus sunat. Kenapa tidak dilakukan? Sayangkan keperjakaannya enggak sunat. Ya kenapa? Tuhan Yesus disunatkan di masa kecilnya, Kak. Peraturan Tuhan Yesus disunat kenapa? Tua. Di masa kecilnya kemungkinan peraturan saya nggak tahu. Itu aku izin turun ya. Makasih ya, maaf ya itu ya. Thank you ya. Iya, nggak usah marah-marah. Nanti cantikmu berkurang, ku bilang. Udah diam kok, cepet kok. Udah. Yesus sunat mau di masa kecil, mau Yesus sunat, intinya Yesus sunat. Kenapa kalian tidak sunat? Itu loh. Yesus sunat, kenapa tidak sunat? Itu loh. Oke, Kak, permasalahannya. Gini, Kak. Kasih kesempatan saya memberikan Silakan. balik ya. Kalau ibaratnya seorang muslim mengikuti semua perilaku baginda Nabi, mungkin juga kita membelah bulan. Begitulah kira-kira Kak. Enggak semua malah begitu kita. Enggak semua perilaku. Oke, gini. Kami melakukan apa yang diperintahkan. Dengarin baik-baik. Kami melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan kami melakukan. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis kami lakukan. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis kami lakukan. Beda sama kalian. Apa yang tertulis tidak kalian lakukan. Disimak kata-katanya. Apa yang tertulis di dalam Bible tidak kalian lakukan. Tapi tidak tertulis kalian lakukan. Tidak tertulis kalian lakukan. Contoh, ibadah di hari Minggu, Paskah, Natal tidak ada di dalam Bible diajarkan. Kalian lakukan. Oke, ini Kak. Oh, iya. Oke, Kak, ini Kak. Ada satu perintah yang enggak dilakukan kayaknya. Contoh Kakak, ada satu perintah dalam Quran. Gini katanya Kak, seandainya ada keraguan tentang Injil, tanyalah kepada ahli Taurat. Bukan bertanya Kakak itu ke ahli Taurat. Ya, bisa enggak Kak? Bisa enggak? Kamu paham gak sih? Kalau ada keraguan di keraguan di Injil, tanyalah ke Taurat. Ini contoh. Aku ragu ini, Misalnya kau lah, aku ragu samamu. Ya. Aku ragukan lah. Pembicaraan kau ini kayaknya aku ragu sama dia. Ya aku tanyalah ahlinya. Ya Kak. Begitu. Jadi kalau aku ada keraguan di Injil, maka aku pelajari Tauratnya. Begitu. Ini keraguan. Ngerti gak sih? Bukan aku tidak percaya dengan Injil ini, hanya ragu kata-katanya. Kutanyalah yang ahli Taurat. Kutanyalah Taurat ini, kucari tahu benar gak sih? Begitu. Paham gak? Bukan aku tidak percaya, hanya ragu. Keraguan, tahu gak keraguan? Sama kayak saya. Saya ini contohnya, saya tadi sudah sholat maghrib. Sholat maghrib nih, saya udah sholat maghrib nih. Terus udah masuklah ke Isya. Jarak maghrib ke Isya kan itu sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, saya nih tadi dari maghrib itu habis sholat maghrib, saya punya pemikiran gini. Nanti aku langsung sholat Isya aja dah. Sholat Isya aja deh jadinya. Gak usah wudhu lagi. Nah, tapi aku ragu. Aku tadi kentut gak ya? Aku ragu. Aku. Akhirnya aku wudhu lagi. Bukan aku tidak percaya, hanya ragu. Dan sama dengan Injil, bukan aku tidak percaya dengan Injil, ada ragu aku kata-kata di Injil itu, maka aku pelajarilah Taurat. Ku tengoklah di Taurat itu bener gak sih? Begitu. Pahami kata-katanya, Bang. Iya ya.
Mm-mm. Nah, sementara kalian tidak tertulis, tidak ada tertulis di dalam nih Bang, Bible-mu Bang. Nih, tidak ada tertulis di sini Yesus mengajarkan kalian ke gereja hari Minggu. Tidak ada tertulis Yesus mengajarkan kalian merayakan hari Natal. Yesus mengajarkan kalian hari Paskah, tidak ada Bang, tidak ada tertulis. Tapi kalian lakukan. Gitu loh. Gak ada tertulis Bang. Dan temanmu sudah menjawab tadi, memang tidak ada tertulis. Kenapa kalian melakukan? Kalian termakan oleh perintah bapak-bapak gereja. Doktrin. Begitu Bang. Nah, apalagi yang kalian ini tertulis di sini, ada tertulis di sini Yesus sunat. Tertulis. Tapi kalian tidak melakukannya. Yesus ada mengatakan di sini Yesus sunat, kalian tidak melakukannya. Dan sementara tidak ada tertulis di sini Yesus tidak menikah dan tidak punya anak, tidak ada tertulis Yesus tidak menikah. Tapi kalian ikut-ikutan tidak menikah. Itu loh Bang. Jadi nih ya, ragu sama tidak tertulis beda. Tidak ada Bang, gak ada, catatannya gak ada gitu loh. Gak ada, cari aja sampai mampus, gak bakalan ada. Nah, kenapa kalian melakukannya? Itu loh. Udah, paham gak? Ya juga di sini tidak ada dituliskan di dalam Bible ini Yesus makan babi, gak ada. Tapi kalian makan babi. Padahal di sini gak ada tertulis Yesus memakan babi, gak ada. Tapi kalian makan babi. Tidak ada tertulis, kalian lakukan. Padahal gak ada loh tertulis. Kan ada tertulis Kak. Di mana? Ayo, di mana? Yang haram itu kan bukan yang masuk dari mulut, tapi yang keluar dari mulut. Saya tanya, di mana tertulis Yesus makan babi? Iya, nggak juga gitu loh konsepnya Kak. Iya makanya, gak juga gitu konsepnya. Kan dibilang bukan yang haram itu, bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut. Saya naikkan ampennya, biar Anda paham ya. Ya Kak ya. Tante Dermi, biar dia yang jelaskan. Oke, Kak. Ini gak makan babi karena mengikuti Kristen. Kristen juga. Jadi gini. Oke. Halo, selamat Halo sore. Sore Tante, halo Tante. Ya, bentar ya. Ya. Ambil buku. Ini Kristen tapi gak makan babi. Yuk. Di mana Tante? Gimana itu? Tante di mana? Tentang babi? Iya. Oh. Di dalam Imamat 11, inilah makanan yang halal, inilah makanan yang haram. Udah tertulis. Kalau sudah dicatat, ya mari kita lakukan. Kalau kita turutin, kita akan sehat. Itu sih. Tuh. Berarti babi haram atau tidak Tante? Kalau bagi kami Advent, ya haram. Ayo. Kristen. Ayo Bang Adi, bantah itu. Bagi kami haram Kak, tapi kalau dibakar harum. Tante, bagi dia haram, tapi kalau dimakan harum, cemana di Tante? Ya, itu makanya kita sesama anak bangsa saling mengingatkan. Makanya dibilang Yesus, pergilah, kabarkanlah tentang kebenaran. Kan katanya. Makanya kita harus mengabar. Kita kasih tahu, siapa yang mendengar silakan, siapa yang mau menolak ya silakan. Kan Tuhan memberikan kepada kita dua pilihan. Mana yang mau kita ikutin, ajaran Allah kah atau ajaran manusia kah? Nah, gitu sekarang. Ya Itu kan Taurat, Bu. Bu, itu Taurat, Bu. Loh. Kok Taurat itu kan tetap perintah Allah kan? Perintah Tuhan marilah kita ikuti. Karena itu kalau hukum kita ikuti, Taurat, Bu. Itu hukum Taurat. Sekarang Tuhan Yesus itu pakai hukum kasih. iya, di hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Yesus, itulah kasih. Tetapi di dalam Yesus siapa pengikut Yesus harus tetap menjalankan itu. Ibu orang ini kah? Orang apa namanya? Orang Ibrani, Ya. ibu orang Israel kah? Hah?
Itu perintah untuk orang Iya. siapa, Bu? Kita ini bukan darahnya dari keturunan Yakub, Ibu tidak. Tuhan Tapi Yesus bukan keturunan Musa. dengar ya. Tapi kita Kenal anak-anak Tuhan Tuhan, Yesus, bukan kenal Musa. seluruh manusia ini Ibu harus bukan Musa. loh. Musa itu kan Yang menyelamatkan ibu Tuhan utusan Yesus, Allah, bukan utusan Musa. Allah kan? Dan Yang hukum menyelamatkan itu, yang menyelamatkan Tuhan manusia itu kan Tuhan Yesus, bukan Musa. iya, yang menyelamatkan Yesus. 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 Hah? Itu kalau itu sudah pengikut Yesus, tentunya kita juga harus mengikuti ajaran Yesus, gitu kan? Hah? Contohnya menguduskan hari Sabat. Kenapa orang-orang pergi berhari Minggu? Yang mana Kenapa, yang Bu? mengikuti Semua hari itu baik, Bu, kata Tuhan Yesus. manusia Semua kah? itu hari itu Sabat itu hukumnya orang Israel sana itu, Bu. Itu Markus 2 ayat 27 dan Itu orang 28. Israel. Hari Ibu Sabat Israel. diadakan untuk manusia. Itu Ibu manusia atau pakai ini binatang? aja. Ibu sama Itu, aja Bu. kayak Kak Blokir. Kenapa kok? Pakai Kak Blokir pakai jilbab. Kenapa dengan jilbab? Enggak salah Iya kan? berjilbab. Juga loh. Emang kenapa kalau berjilbab kenapa? Hah? Kenapa? Apa salahnya berjilbab? Enggak ada. Bentar salahnya. tante, biar saya dulu. Tante, bentar tante. Kenapa sang terang kalau saya berjilbab kenapa? Ya nggak apa-apa. Makanya kan gue bilang ikut aja. Ikut aja. Oke, memang di Alkitab kalian tidak diajarkan berjilbab kan? Diajar. Di mana tertulis kalian diajarkan berjilbab? Oh, makanya lihatlah di situ, baca lah, Bu. Ini kan Dibaca di mana? Kan kamu punya Bible. Ayo dong baca. Ya. Kerudungmu, rambut panjangmu adalah kerudungmu, katanya. Itu dia kalau di Kristen. Jadi rambut panjang ininya kerudung kita. Kenapa berjilbab dulu orang-orang Arab? Karena di sana kan ada badai pasir, ada badai topan untuk supaya jangan mata ini sakit. Itu maka dibuat berjilbab dulu di tanah Arab. Tetapi nggak salah. Kalau yang bagus gak usah kita salah-salahkan. Tetapi kami kenapa tidak pakai jilbab? Rambut panjangmu adalah kerudungmu, katanya. Ada ayatnya ya. Cari dulu. Ada kok di Korintus itu. Otakku kok hilang dari peredaran. Iya lo Bang Ginting. Kok aku Bang hilang. Ginting. Keluar dulu dari TikTok. Oh iya. Kalau Lama kok nggak masuk sini, pesepak juga kok. Bentar malam Beben. Sos. Malam, shalom. Yo, ya Bang Joni, kenapa? Oh, ini Mbak, tampilan di HP saya kok gelap. Apakah saya Oh, jadi banting coba HP-mu Bang, banting coba HP-mu. aku banting ya? Kira? Ya, habis kau banting kau ke konter ya. Baru di sini, Bos. Banting HP-nya nanti kau bisa Habis ganti. kau banting terus kau ke konter ya. Kau yang bayar ya. Udahlah, host, gak usah macam-macam lah, host. Apa lagi? Itu Apa lagi? masalah makan babi. Diam dulu kau Joni, buku siapa dulu ini? Selamat malam Bang Ginting. Takut dia kalau aku ngomong. Malam. Enggak, bentar dulu gak perlu aku takut sama kau berdua. Coba dulu kau. Selamat malam Bang Ginting. Beluap. Malam. Bang Ginting udah lama kok nggak masuk ke roomku, kenapa? Kau ada masalah pribadi sama aku Ginting? Enggak, aku lihat kan terlalu sibuk host apa Komali. Banyak kali cerita kau Ginting. Kau kalau punya masalah pribadi sama aku bilang Ginting. Ayo main kita, gak sor kau main kita. Kau tolak cinta kau. Tampilkan pandangan-pandangan yang menjatuhkan perasaan. Banyak kali cerita kau menjatuhkan apa? Menjatuhkan harga diri kau. Menjatuhkan hati. Udah mau jadi prototi Banyak matanya. cerita di Ginting ini. Betul hati kau. Udah, silakan kau bicara Joni. Kau bilang pula aku takut sama kau. Ngomong kau sepuasmu. Sabar, Jatuh hati sabar. dia, host. Jatuh hati dia, host. Malah si Ginting ini, aduh. Tapi si Ginting sunat loh. Ya kan? Oh, Cerita kalau gitu, sunat host, ini. ada diet ya?
Enggak, dia unfan, dia unfan. Unfan sunat loh. Blokir ngintip. Enggak, dia unfan. Bang Ginting kan unfan sunat. Bukan ngintip dia, Masa? memang dia lihat langsung. Ya host. Enggak kayak kau Joni, kau enggak ada sunat kau jorok kali kau sama kayak kau sang terang. Jorok Eh. kedua. Siapa bilang? Tahu. Siapa bilang? Jorok kali. Aku yang bilang. Kau Ah, tahu nanti ngintip aku lu ya? kirim ya. Ngintip. Aku sama Tahu, kau tahu. Kalian mana ngintip. ngikutin? Aku kirim fotonya. Ah, tadi Yang blokir mau pergi. dibahas ini Bernaga. apa? Bernaga. Boris Naga. Ngintip Apa? kau ya. Satu-satu kalian ngomong, berantem pula kalian di sini. Ngintip kau ya. Yang mana yang Enggak. Ngintip. Yang mau dibahas, blokir? yang mau dibahas apa? Apa tante? Weh, kalian dengar kan tante ku ngomong sepak kalian ya? Ah, Nanti aku kirim fotoku ya host. tante ngomong tante. Apa tante? Apa tante ku yang cantik? Yang mana yang temanku? Yang mana temanku advent di sini? Yang Si Ginting Ginting, yang mana? El Pakam. Oh, orang Medan dia. Iya, dia Lubuk Pakam dia. Nah, orang Arab itu, orang Oh, Arab. diam kau sang terang. Enggak, El Pakam, Bet, Adven. memang. Oh, memang advent dia ya. Oh, Iya. Iya. Enggak, Jaudi. mantap. Jaudi tuh. Salah, Jaudi kan beda dengan Adven. Ya sama. Aku aja. Gua usah ditutup-tutupin Le. Ini ya, Adven ini pengikut Kristus sejati seperti Lukas 4 ayat 16. Masih Weh. pengikut Kristen sejati. Iya, kebiasaan Yesus kan itu ke rumah ibadat pada hari Sabat, Lukas 4 ayat 16. Itu Jaudi punya. Yesus masa kan Yahudi? Loh, bukan. Kalian hari Sabat kalian itu kan itu agama Yahudi. Salah. Bukan. Markus 2 ayat 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Nah, jadi kita yang di sini manusia atau binatang? Sang terang binatang. Baca. Sang terang binatang kau ya. Kalau aku binatang berarti Tuhanku binatang. Betul. Tante ku betul ya. Pintar kau tante. Kali ini kuduku kau tante. Baca Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Iya. Yang Advent. Weh, si Kenapa? Adi mau bicara itu weh. Baca Kolose 2 ayat 16 sampai 17 itu Advent Kolose bisa 2. ayat itu. Kolose 2. Kolose 2 berapa? Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Ya, udah ngerti tuh kalau 16 ya. Terus ya kita baca ya. Ya. Kalau masih ini nggak harus diam dia di sini. Caranya sama. Aku baca. Tekan dulu. Aku baca beradil ya. Aku baca beradil ya. Ya. Ya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Maksudnya apa? Nah, Ini biar saya jelaskan ya. Kalau host diminta oleh ibunya, janganlah Anda sampai dihukum karena tidak memakai helm, karena masalah helm, ya. Saya tanya, dengarkan perhatian kalimatnya. Seorang ayah berkata kepada anaknya, janganlah kamu dihukum karena masalah helm. Kira-kira apa yang harus dilakukan si anak? Kalau bising-bising saya turunkan. Host, seandainya ada seorang ayah berkata kepada anaknya, janganlah kamu dihukum karena masalah helm. Kira-kira apa yang harus dilakukan si anak? Host, dengar nggak suara saya? Oh, Bang apa nanya sama aku? Iya, kalau ada seorang Kalau ayah saya- berkata kepada anaknya, hai anakku, pada zaman sekarang ini janganlah kamu dihukum masalah helm. Ini masalah naik sepeda motor ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan si anak saat berkendara? Janganlah kamu dihukum hanya karena masalah helm. Iya, Tapi kalau helm itu
adalah perintah dari lalu lintas, ya beliau akan mengatakan kepada orang tuanya bahwa ini kan perintah. Ada ayat perintah dari lalu lintas. Nanti aku kena tilang gimana? Artinya kan si anak harus pakai helm kan? Iya. Berkendaraan. Iya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak mau dihukum masalah hari Sabat, dia harus melakukan perintah itu, benar nggak? Oh iya, betul. Begitu penjelasannya. Jangan kita dihukum masalah hari Sabat. Kenapa kita dihukum? Karena kita tidak melakukan perintah itu. Agar kita tidak dihukum, lakukan perintah itu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Begitu cara membacanya, host. Oke. Itu tuh Johnny, Bang, bukan tuh aku. Oh gitu ya. Iya, Si iya. Johnny kok aku Ya, pulang. yang paling parahnya Kau, Johnny, teman-teman udah gara-gara tertulis kau aku pulang, sepak kok Johnny. Markus 2 ayat 27 tadi. 17 dibaca. Itu hukum Taurat itu. Aduh, hukum kasih kerjakan. Loh, kalau kasih itu- kalau kita mengerjakan hukum kasih, harus semua adalah juga kita melaksanakan lakukan. perintah Tuhan. Hukum kasih itu melaksanakan perintah Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau kita mengasihi Itu perintah Tuhan, laksanakan Taurat. perintahnya. Itu bukan hukum Tuhan. Itu hukum Taurat. Nanti kalau kita melakukan hukum Taurat berarti kita dihakimi nanti berdasarkan hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukan hukum kasih, kita dihakimi berdasarkan hukum kasih. Oke, biar kita jelaskan ya. Kami sering diskusi sekolah Sabat ini. Itu hukum Taurat sebenarnya dua kata yang berlebihan. Kenapa? Karena kita merujuk dengan bahasa aslinya, sebenarnya hukum itu kan bahasa Indonesia. Taurat itu bahasa Ibrani. Makanya kalau bahasa Inggris nggak ada Taurat nggak ada. Yang ada law saja. Kenapa diterjemahkan menjadi hukum Taurat? Ini yang perlu kita pahami bersama. Barang siapa melanggar hukum, maka dia akan dikenakan hukum. Kan itu. Kasih itu juga hukum. Siapa bilang kasih bukan hukum? Hukum. Iya, hukum. Tapi kan di atasnya kan kasih itu di atasnya hukum Taurat. Pak, Taurat itu bahasa Ibrani, bahasa Indonesia artinya hukum. Torah. Iya, Torah. Terang, ya terang atau ajaran itu kan atau hukum. Itu artinya. Bahasa Indonesianya hukum. Kalau kita mengatakan hukum Taurat, sebenarnya kita menggunakan dua kata yang sama artinya. Iya, betul. Coba kalau kita kembali ke bahasa Inggrisnya, terjemahannya, ya toh, dia pasti hanya law di situ, nggak ada law Torah law atau law Torah, nggak ada. Pasti law saja udah hukum artinya. Kalau bicara hukum kasih ya, atau kasih ya, hukum di dalam kasih itu kan ada pengampunan ya. Kalau berbicara hukum zaman dulu, berbicara tentang keadilan. Keadilan ya kalau mata ganti mata kan gitu. Tapi kedatangan Kristus setelah digenapinya, dia bukan menghilangkan hukum itu, tidak. Menggenapi maksudnya itu menyempurnakan untuk saat ini atau gimana ya, menggenapi itu ya, melengkapi, menjelaskan, menyatakan inilah seharusnya yang kamu lakukan hukum itu kan gitu. Kata Yesus, 1.1 iota, jangan kau robah hukum, katanya. Betul. Ya, Betul. sampai semuanya terjadi ya. Terus pergi ke hari Sabat Iya. kan enggak? Sampai semuanya terjadi. Jadi penggenapan Kristus datang ke dunia ini kan untuk menggenapi buatan tentang kematiannya kan. Kematiannya itu sebagai lambang pengorbanan. Makanya Kristen sekarang tidak pernah lagi melakukan pengorbanan penyembelihan domba untuk pengampunan dosa, ya kan, pengorbanan salah. Kenapa? Karena sudah digenapi. Tetapi tentang hari Sabat kan belum digenapi. Ya udahlah, udah digenapi kok. Digenapi di mana? Di Mana Sabat dikatakan itu. Yesus? Di mana Sabat itu. dikatakan jangan lagi melaksanakan hari Sabat? Di mana? Kan tidak ada. Bahkan menurut kebiasaannya ya, menurut kebiasaannya setiap hari ya, menurut kebiasaannya setiap hari Sabat dia datang ke rumah ibadat untuk membaca kitab suci. Itu Lukas 4 ayat 16 loh.
Bang Itu Pakam, di kebiasaan kejadian Yesus. itu dibilang, di kejadian bilang setiap kali setiap kali dia menciptakan isi bumi, ah, Ah, baik adanya. ya, benar. Nah makanya semua hari baik. Semua hari baik, tapi kan harus ada yang dikuduskan. Maksudnya dipisahkan ya, dipisahkan untuk melakukan sesuatu kegiatan Itu khusus. Itu kalau maksud kita kudus. dibawa itu kan karena 12 suku itu kan suku Lewi itu kenapa? Itu kan untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Israel. Kita masuk Indonesia loh, Bang. Hukum Tuhan itu bukan hanya untuk satu kaum, itu berarti Tuhan nggak benar. Hukum Iya, Tuhan Pak itu Hendra. untuk semua manusia. Pak Hendra mau Kakak- ngaji singa biar ku rekam. Nggak boleh. Tuhan mengatakan, nah itu hukum itu hanya untuk bangsa Yahudi. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Iya, hukum itu kita kan nggak ada di situ, Bang. Pertama Kenapa kan bilang nggak ada? peradaban itu kan awalnya dari Yahudi, Bang. Indonesia belum ada loh. Benar, tapi hukum Tuhan itu selama-lamanya. Tunggu dulu, untuk Bang semua Lubuk bangsa. Pakam. Bang Lubuk Ya. Pakam. Matius 28 ayat 18. Pergilah ke seluruh bangsa. Ke seluruh bangsa loh. Bukan hanya ke Israel, di Bani Israel. Ke seluruh bangsa. Seluruh Terus makhluk. lanjut. Segala makhluk katanya. Amanat Baca agung di lo coba. Markus Amanat 16 agung. ayat 16 ya. Markus 16 beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya. Amanat agung itu maka inti dari semuanya yang disampaikan firman Tuhan itu adalah amanat agung. Ya. Gini ya, Nggak- kita nggak bukan ada dibilang- makanya Yesus nggak ada yang menyuruhkan kita untuk jadikan gereja, nggak ada. Makanya Advent apa segala macam merek gereja itu nggak ada. Yang Siapa ada yang- itu ya siapa bilang nggak ada? jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus. Iya. Siapa yang Iya. bilang Yesus tidak memerintahkan mendirikan gereja? Siapa? Mari kita bahas dulu Hah? gereja. Gereja itu artinya apa sih? Bangunan? Bukan. Gereja berasal dari kata eklesia, artinya orang-orang yang terpanggil dari gelap kepada terang. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 18 ya, atau 18-20. Barang siapa berkumpul 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah 2-3 mereka. orang kan, nggak ratusan kan, Iya, 2-3 orang nggak saja. puluhan kan, benar, 2-3 Pak. orang kan. Iya, 2-3 orang. Jadi gereja itu atau yang disebut dengan mempelai wanita itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Paham kan sampai sini? Kita ini mempelai wanita. Yesus Kristus adalah mempelai prianya. Mempelai wanita itu adalah gereja, kumpulan orang-orang yang terpanggil dari gelap kepada terang. Bukan bangunan. Bangunan itu namanya rumah ibadat, Pak. Rumah ibadat. Iya, itu rumah ibadah. Makanya baca coba Lukas 4 ayat 16. Kan ke rumah ibadat dia datang, bukan ke gereja. Begitu dia penjelasan secara internal Kristen doktrin ya. Doktrin Kristen seperti itu yang saya pahami. Iya, makanya kan dibilang, makanya kan kita harus kembali kepada gereja mula-mula, bukan gereja mula-mula yang saya maksud, yaitu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikerjakan Rasul Paulus pertama kali, yaitu kita harus mengerjakannya, bukan untuk memperbesar gereja, bukan bangunan gerejanya, bukan. Makanya amanat inti dari semua 4 Injil itu adalah amanat karena Amanat, oke. ada firman Tuhan bilang sudah sekian lama engkau sudah menjadi mengenal Tuhan, sekian lama engkau sudah mengetahui firman Tuhan. Makanya disuruh kita untuk menjadi pengajar, kita harus pergi. Makanya pergi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus. Tapi gini Nah, aja dia makanya Pak kan- sekarang ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, aku sudah memberikan teladan kepadamu, maka ikutilah dia. Benar ya? Kita kan pengikut Kristus kan? Ya. Apa yang diteladani Yesus setiap saat? Dia kan pergi ke rumah ibadat. Coba baca Lukas 4 ayat 16.
kebiasaannya Dia nggak dia nggak setiap beribadah hari kan? Sabat ke Iya, rumah ibadat. benar. Tadi nggak beribadah. Iya. Dia pergi untuk dia Iya. pergi untuk mengabarkan apa? Dia pergi untuk berkhotbah. Dia pergi untuk membaca mengajar. kitab suci. Dia Taurat pergi dan untuk Injil. mengajar. Gitu. Yesus masuk ke rumah sinagog. Sinagog itu gereja ya, rumah ibadah sinagog. Membaca Taurat Oh, dan itu jangan Injil. samakan Nah, itu dia. Itu sinagog yang dibangun itu bukan gereja. Makanya saya bilang Pak, gereja itu sebenarnya kan arti yang sesungguhnya ya berdasarkan etimologi ya. Berasal dari kata eklesia, orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Itu kan makna gereja. Gereja itu sebenarnya Iya, kumpulan orang-orang, luar manusianya dari itu dalam yang disebut gua. gereja. Bukan bangunannya Pak, bangunan itu nggak ada artinya, Betul. itu runtuh. Jadi gereja itu adalah manusianya itu yang disebut Betul. gereja. Makanya yang dibilang kakak itu tadi, makanya dibilang bangunan gerejanya itu katanya bangunan gereja banyak kan. Itu Yesus ke bait suci hanya untuk apa? Yesus ke bait suci untuk mengajar. Yesus di bait suci untuk membacakan firman. Ya. Oke, kalau memang Jadi itu bukan kita beribadah. setuju, Dia beribadah tiap hari Tuhan Yesus. Tapi Yesus kan nggak pernah masuk ke rumah ibadah hari Minggu kan? Setiap hari Minggu Yesus nggak pernah masuk kan? Adakah ayatnya? Setiap hari Minggu Yesus masuk ke rumah Setiap hari sinagog Minggu. membaca Taurat dan Injil. Apakah ada? Nah makanya Ayatnya? lihat dulu kalender Yahudi, lihat dulu. Makanya kalender Yahudi bedakan dulu. Beda loh kalender kita Kak Indonesia dengan kalender Yahudi. Iya, walaupun beda yang penting kalau sebentar dulu. Jangan Yahudi- kalau di Indonesia, Sebentar. kalau di Indonesia Jadi, hari itu Sabatnya hari percaya di Sabtu, kan Kakak merayakan gitu. puasa sana enggak? Kakak merayakan puasa sana enggak? Tanya dulu Gimana? kalau kakak memang ngikutin ajaran Yahudi, kakak merayakan puasa sana enggak? Apa? Ya kami kan bukan Yahudi. Kami kan Kristen, Nah, pengikut makanya. Kalau hukum Yahudi. kalau hukum 10 itu Yahudi kan bukan Yahudi untuk Sabat. Yahudi saja. Kristen. Yang bilang Advent itu Yahudi. Itu awalnya kan dari Alasannya apa? Yahudi, Kak. Semua hukum Enggak, Taurat maksudnya gini, itu dari bentar. Yahudi. Semua Enggak, itu yang ada di dunia ini, semua berasal dari peradaban Yahudi. Peradaban Yahudi. Contohnya sunat itu perjanjian Abraham dengan Tuhan. Emang Itu Abraham agamanya tandanya. Assalamualaikum, Bunda Hesti. Kalau Saya Waalaikumsalam. tanya, Ustaz. Abraham memang Lanjut Yahudi? dulu, lanjut. Iya, biarkan aja dulu mereka Ustaz Yusuf. Enggak. Saya tanya dulu, Abraham memangnya Yahudi? Kan bukan. bukan, tapi dia Bukan. keturunannya jadi Yahudi kan? Oh, mohon maaf salah. Keturunannya bukan Salah hanya pencet. Yahudi. Bukan. Ismail bukan Yahudi. Itu keturunan Abraham juga. Jadi gimana ini? Sunat itu awalnya dari Abraham. Iya, tapi kan Abraham kan bukan Yahudi. Jadi sunat itu bukan karena Yahudi, bukan. Yang Sebelum diikuti juga Yahudi sudah ada sunat. yang diikuti Yahudi itu, Bang Pakam, yang diikuti Hmm. Yahudi itu Hmm. itu yang dia lakukan oleh Abraham karena Abraham melakukan perjanjian dengan Tuhan. Kalau dia diangkat menjadi bapa dari segala orang, bapa dari ini orang percaya. Karena melihat perjanjian itulah, karena Abraham punya perjanjian, makanya Tuhan minta apanya? Pengikatnya itu apa? Yaitu sunat. Jangan selalu bilang untuk orang Yahudi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Dunia. Mananya wilayah dunia ini teman-teman? Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel itu hukumnya itu teman-teman. Untuk kita semua manusia di dunia ini. Untuk segala makhluk. Jangan salah. Pertama menerima siapa? Kita menerimanya dari siapa? Kakak tahu dari siapa dulu? Yang mendengarkan siapa dulu? Loh,
Loh, Alkitab kita Kalau sama nggak ada loh, Abraham kan nggak ada nggak beda-beda bisa. kan? Beda, Oh, gini, Chris. Pak. Makanya antikristus itu tahu apa arti antikristus? Yang merubah hukum. Nah, itu dia. Jadi jangan kita termasuk bukan itu yang merubah nabinya hukum. lah. Hah? Hukum jangan membuat suatu pernyataan itu adalah merubah hukum. Dari mana kakak tahu? Itu pengajaran siapa itu? Antikris adalah jelas orang yang lah. menolak Yesus Kristus adalah antikris. Yang menolak Yesus kan sama aja yang merubah hukumnya kan. Kalau menerima Yesus berarti mengikuti hukumnya dong. Oh, begini, Iya kan? Pak. Kira-kira Kakak aja Yesus... itu yang merubah Gini, hukum. sebentar ya. Biar saya jelaskan dulu sedikit aja. Yesus datang ke dunia untuk dilayani atau untuk melayani? Melayani. Ya nih. Oke. Ya, ada oke ya. Kalau kita baca di dalam Roma 15 ayat 8, kira-kira bunyinya gimana itu? Ya udah Coba baca dibaca lah. Roma 15 ayat 8. Host, bisa baca nggak, Host? Aku lagi Ini WA. aku cari. Nah, coba Ini bacakan aku Roma cari 15 ini, ayat Roma. 8. Bentar ya, Roma dapat. 15 ayat Bentar ya. 8. Roma 15 ayat 8. Bentar ya. Bentar, Pak, bentar. Sang terang ini dari Yudaisme kah, Bang? Hmm? Sang terang ini dari Kristen juga atau dari Yudaisme dia? Tidak tahu dari mana. Apa yang gue dari Judaisme? Gue orang Indonesia, orang Kristen kok. Nggak, coba baca Roma 15 ayat 8. Oke, lanjut. Udah? Assalamualaikum Ayat 8 ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadikan pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan Oh, ada janji Bang yang telah Erwin ya. Mohon maaf diberikan. tadi salah pencet tuh Bang Erwin. Tapi tak apa. Lanjut. Lanjut. Yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nah, itu dia. Jadi Kristus melayani orang-orang bersunat atau yang tidak bersunat? Kalau menurut ayat ini. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita siapa? Abraham kan? Abraham. Iya. Jadi Yesus Kristus itu pelayan orang-orang bersunat. Bagaimana orang yang tidak bersunat? Apakah dilayani Kristus? Kalau menurut ini ya, menurut ayat ini ya. Menurut ayatnya nggak dilayani. Iya. Sunat itu nenek moyang kita bukan karena Yahudi menurut saya ya. Itu menurut abang kan, menurut firman gimana bang? Itu Ini firmannya. Firman yang kita baca ini. Kita mau dilayani Kristus atau tidak? Menurut ayat ini. Dilayani untuk mengokohkan janji, janjinya itu apa? Janjinya pertama yang itu itu sama Abraham. Jadi keturunan Abraham itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham supaya janji itu kokoh, kuat dan seterusnya. Makanya orang-orang yang disunat itulah yang dilayani, yaitu untuk janji itu, gitu loh. Iya. Jadi kalau kita tidak bersunat dilayani Kristus enggak? Enggak, di firman itu enggak. Lalu kita mau dilayani Kristus enggak? Maulah. Mau. Kok mau berarti salah satunya mengokohkan janji ya. Yang sesuai dengan Perjanjian 17 ya. Bukan mengokohkan janji karena kenapa? Janjinya Abraham, Tuhan janjinya Tuhan sama Abraham. Ya, bangsa keturunan Abraham itu adalah keturunan seperti bintang di langit, kan gitu. Ya, itu janji pertama. Janji kedua apa? Di dalam dagingmu lah kutanamkan janji yang kekal. Benar tak itu? Itu kan dibuat janji itu kan untuk Abraham di dalam daging. Iya. Ya. Kalau kita baca Galatia 3:29 gimana?
Maksudnya? Galatia 3. Galatia 3. 3 ayat 29. Bentar ya, udah dapat. Galatia 3 ayat 29, 28, Ya. 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Keturunan Abraham itu kewajibannya apa? Coba baca di dalam Kejadian 17. Setiap keturunanmu harus dikerat kulit katannya, benar nggak? Iya. Jadi kalau kita Itu milik janji. Kristus, kita juga menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Kalau kita merasa keturunan Abraham di dalam iman karena kita milik Kristus, maka kita juga harus meneguhkan janjinya, berhak menerima janji itu kan. Nah, tapi yang terpenting daripada itu, Bang, yaitu sunat hati. Sunat Banyak hati. orang disunat. Sebentar, Iya. sunat hati. Coba baca dalam Yehezkiel 44 ayat 9. Ya, Bang, baca lah. Oke, saya baca ya. Nah, firman kan? Belum Mana? kan? Yehezkiel 44 ayat 9. Coba Pak Bu Diarni bisa membaca? Yehezkiel. Belum dapat. 44 ayat 9. Yehezkiel 44 ayat 9. Ayat 9. Iya, tunggu ya. 34 masih belum. 44. 44 ayat Ya, ayat 9. 9. Ya. Ya, dapat. Bentar ya. Ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang-orang yang ada di tengah orang Israel. Dah. Artinya apa itu? Artinya orang bukan Yahudi juga kalau mau masuk ke bait suci harus disunat hati, disunat dagingnya. Bukan hanya sunat hati, Pak. Bait suci di mana, Bang? Ya bait suci di mana aja ada. Oh, enggak dong. Itu kan bait suci yang Tuhan Siapa masuk di bilang? mana? Itu yang itu sinagogi, Enggak, Bang. bait suci itu. Bait suci Bukan, itu, bait Bang. suci, asila bait suci itu kan di mana aja pun ada. Enggak dong, bait suci Istilahnya itu. rumah ibadat itulah bait suci ya. Loh, banyaknya orang, Bang. Kalau kayak gitu, jangan bait itu berarti rumah Bait suci itu rumah ibadah. Bait tempat suci yang itu disucikan rumah ibadah. Bait itu tempat. Jangan dibilang rumah. Rumah ini kayak rumahku bisa jadi rumah suci dong. Rumah ibadah Bait itu loh, rumah. rumah ibadah. Bait itu rumah, bait itu rumah. Bait itu tempat, bait itu tempat suci, tempat Bukan. yang disucikan. Bait itu rumah, baitullah, rumah Allah itu artinya. Bait Allah. Kalau sekarang Maka- bait Allah ada di surga. Biar tahu kalian ya, bait Allah sekarang ada di surga. Di mana Tuhan hadir, ya, di mana Tuhan hadir, udah pada waktu itu, pada waktu zamannya Salomo, zamannya si Daud. Nah, karena di situ mereka di ruang maha suci itu, di ruang suci, ruang maha kudus itu memang kenapa di situ dibilang bait suci? Karena memang Tuhan hadir di situ, karena suci, benar. Itulah rumah ibadah. Dengar dulu ya. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Gereja itu ibadah. Buktinya kayak untuk menyucikan itu kayak mana Dengar. rupanya? Buktinya untuk menyucikan itu kayak mana rupanya? Hati kakak bisa nggak aku jamin kalau suci atau enggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Iya, iya. Iya. Kotor. Terus kakak mau bilang tuh bait Ya. suci.
Kalau kita mengikuti Iya, dari perjanjian lama, udah pelataran, ruang suci maha suci, kakak bisa menerapkan itu semua nggak di tempat bait suci di gerejanya kakak? Hah? Iya, tapi di bumi ini bait suci itu rumah ibadah, nah, gitu. Jangan kakak itu bilang gereja kakak itu bilang suci, rumah ibadah itu suci. Terapkan apa yang dibikin kayak di sinagoga itu, ada ruang pelataran, ada ruang sucinya, ada ruang maha suci. Ya kan Bisa begitu juga kalau di gereja-gereja ada tempat berkhotbahnya, ada tempat orang-orang yang mau melakukan acara, kan harus dibeda-bedakan. Begitu kalau di bumi ini. Kalau kakak mengikuti perjanjian lama harus ada itu supaya dia suci. Ya kan memang ada dong pelataran kita kalau di gereja, di rumah ibadah kan ada kan. Kan ada khusus, mana bisa sembarangan naik ke situ. Kalau dalam hitungan detik ada nggak di dalam satu ibadah itu orang yang benar-benar suci? Semua nggak suci itu dalam satu ibadah itu. Mana ada di dunia ini nggak ada manusia yang suci. Berarti ketika menginjakkan kaki di gereja itu, kakak sudah itu. Sudah. Contohnya hati kakak, pikiran kakak melenceng dari firman, udah. Bait suci itu bukan rumah suci lagi, kotor. Nggak suci lagi, dia udah kotor, rumah kotor. Gitu. Bisa nggak diterapkan kayak gitu? Ini dia Pak. Kalau masalah berhasil atau tidaknya sebuah rencana, gantung Tuhan sendiri ya, berpulang kepada Roh Kudus. Tetapi yang penting niatnya dulu untuk membangun yang disebut dengan bait suci atau tempat ibadah. Nah, baik. Saya rasa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan di zaman dulu juga itu tidak sempurna ya. Karena Eli juga mencuri daging di bait suci. Kayak gini, Bang. Kenapa bait suci itu? Contohnya ketika bangsa Israel ketika Daud menggendong tabernakel, mengangkat tabernakel, para imam-imam itu ada sedikit kesalahan aja mengangkat itu mati, gitu loh. Ya, itu kan ujian. Itu bukan ujian, Bang. Memang itu suci. Uji yang mati. Kalau uji yang untuk mati karena dibilang Tuhan jangan menyentuh ya. Tapi ketika miring itu dia coba-coba menolong walaupun niatnya baik, walau dia mati kan, si Uzi kan. Iya. Itu. Makanya tapi kita kembali ke bait suci ya. Bait suci itu kan bahasa Indonesia, itu istilahnya untuk rumah ibadat, Pak. Kita kan ini rumah ibadat, kita kan rumah ibadat itu Hisang terang ini bait suci itu apa coba dulu. Panjang kali nanti bosan orang dengar kita. Masuk sang terang itu bait suci menurutmu apa? Yang dianggap Yahudi itu di mana dulu Tuhan bersemayam, di mana dulu tabernakel, di mana dulu itu bait suci, Pak. Itu bait suci. Jadi kita sekarang umat Kristen ini di mana bait suci kita? Kutanya dulu itu. Kita bait suci kita. Di mana kakak bertemu dengan Tuhan itu bait suci. Di kamar kakak juga kalau kan, Tuhan. Ya kan benar lah rumah ibadah itu lebih sakral. Kalau rumah kita ini kan tidak, di sini berbisnis lah dan segala macam, bekerja dan segala macam. Kalau di rumah ibadah di gereja di situ kan nggak ada istilah berbisnis, khusus berdoa. Jadi udah fix lah rumah yang suci, terus hari Senin sampai Sabtu nggak suci. Suci juga nya semua hari itu, tapi makanya dibilang kuduskanlah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kan katanya haruslah kita sucikan itu hari Sabat itu. Makanya kita berhari Sabat, beribadahnya hari Sabat. Di rumah juga kita pagi dan malam kita juga beribadah antara keluarga kita. Tetapi kalau rumah ibadah itu khusus persekutuan umat-umat yang datang ke sana bersama-sama gitu, persekutuan. Duluan bait suci atau keluarga? Gini, kudus itu artinya apa kudus? Duluan bait suci atau keluarga diciptakan? Ya pertama keluarga dong. Ya sudah.
Berarti kan itu kan karena itu aja bait suci itu kan karena kenapa ada bait suci? Itu karena kan permintaannya bangsa Israel karena mereka nggak bisa dipimpin. Loh, kok nggak bisa dipimpin, Pak? Loh, Itu bangsa Israel perintah nggak bisa Tuhan untuk mendirikan bait suci. dipimpin. Dari awal bang, makanya dia dibilang dari awal ketika mereka sebelum dikasih Tuhan si Musa, hukum-hukum itu kan karena apa? Karena bangsa Israel nggak bisa dipimpin. Putus suaranya. Yang bilang nggak bisa dipimpin kenapa? Dia udah dipimpin keluar dari Mesir ke tanah Kanan. Buktinya memberontak kok. Buktinya patung ular kok. Iya, tapi kan bisa kan terus. Iya benar. Tetapi kan bisa dipimpin kan. Masalah ada pemberontakan di sana sini, jangan kali itu Musa aja pun nggak. Apakah kita bilang Musa nggak bisa dipimpin? Atau gini Pak, apakah kita bilang Musa nggak bisa dipimpin sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanan? Yang bisa masuk hanya Kaleb dan Yosua doang. Gimana? Itu kan bukan saya. Yang ngasih pernyataan bukan saya, Bang. Nah, Bang Iya, dia bilang. bisa dipimpin, tetapi dalam pimpinannya itu mereka senantiasa memberontak, ingin makan lah, ingin itulah, dan ingin sebagainya. Tapi tetap terpimpin kok sampai matinya satu persatu. Udah gini aja lah. Nanti itu kok sang terang. Kita kan sesama Kristen. Jadi yang jelas, yang terpenting adalah sucikanlah hati kita ini, datanglah agar bisa kita masuk ke bait sucinya tadi, ke rumah ibadahnya tadi. Itu aja lah. Gak usah kita terlalu panjang kali membahasnya. Nanti kan orang jadi bingung. Yang paling penting saja bahwasanya bagaimana caranya kita agar datang ke bait suci tadi, agar kita bisa datang ke rumah Tuhan tadi, kita sucikanlah hati kita ini dari segala bentuk kejahatan. Memang nggak semua orang yang di gereja itu beribadah itu suci hatinya. Kita nggak. Oleh sebab itu bertobatlah kita Kak, bertobat gitu loh. Iya. Bertobatlah kita meninggalkan segala kejahatan. Marilah kita turuti Yesus kita tadi yang menurunkan hukum-hukum tadi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Hiduplah kita di dalam Kristus. Kalau sudah kita di dalam Kristus, yang sudah digenapi di dalam Kristus kan sudah harus kita ikuti juga dong. Jangan membunuh, jangan belacur, jangan berzina, menghormati orang tua. Dia kan sejalan itu sayang. Sejalan loh itu. Kalau kita murid Yesus, kita dong harus menuruti hukum-hukumnya tadi. Kalau kita murid Yesus, udah, tapi kita membunuh, berzina, berarti kita bukan muridnya kan? Iya kan, Dek? Gitu loh. Enggaknya susah sebenarnya. Hanya kita menurut aja. Bukan karena kita melakukan firman. Kita hidup bukan karena melakukan kebaikan, Kak, bukan. Iya, kasih Yesusnya. Tapi dari mana caranya kita mendapatkan kasih Yesus tadi? Kalau kita tidak melakukan hukumnya, makanya dibilang Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Kalau kakak melakukan hukumnya itu, karena berarti terujilah bahwa kakak melakukannya itu karena kasih. Ada hukum. Iya. Bukan. Iya. Tapi kalau kakak contohnya melakukan segala sesuatu itu karena kasih, bukan karena ada hukum Taurat itu, karena memang karena kasih itu, gitu loh. Iya, kan sejalan itu, Dekku. Sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Jadi hukum 10 itu penuntun bagi kamu, kata Paulus di dalam Galatia 3 ayat 10, hukum 10 itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi sejalan itu hukum dan Yesus. Dia sejalan, sayang. Hukum jangan Taurat kita salah ya. Iya, kita nggak salah, Kak. Makanya aku bilang sama kakak. Jadi aku bilang sama kakak ya. Makanya yang adanya orang disunat, tapi hatinya busuk. Gitu. Iya, jangan ikuti seperti itu. Ikutinlah yang benar. Banyak orang disunat, tapi hatinya busuk. Iya, jangan ikuti seperti itu. Ini penuhan hukum Taurat adalah kasih. Makanya dalam Matius 22 ya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi penuhan hukum Taurat itu adalah kasih. Itulah yang digenapi Yesus dan dinyatakannya di dalam perjanjian baru supaya orang itu ngerti.
Jadi jangan kita bilang hukum kasih dan hukum Taurat itu berbeda. Tidak, Taurat dan kasih itu ya satu seperti dua sisi mata uang. Sejalan. Iya. Kepenuhannya itu ya hukum Sejalan. Taurat itu. Kepenuhan hukum Taurat itu ya kasih. Maka Yesus datang ke dunia untuk menjelaskan itu. Nggak disangkal itu enggak. Makanya kan ku bilang bang, adanya orang disunat. Kan ini tadi kan pertanyaan dari awal, orang disunat gitu. Tapi bagaimana hatinya gitu loh. Iya, kalau seperti itu jangan ikutin. Banyak orang ke gereja. Ya? Banyak orang ke gereja, tapi kerjanya apa? Hah? Banyak orang ke gereja, kerjanya apa? Banyak orang ke masjid, kerjanya apa? Menghina orang, menggosip, apa segala macam. Kayak gitu. Ya jangan ikuti seperti itu loh. Kalau yang jahat jangan lakukan, kan kata Yesus. Aku kan sedang bertanya. Nah, bagaimana dengan itu? Ya itulah yang tidak dikehendaki oleh Yesus, munafik namanya. Jadi kalau dia sudah masuk gereja, kalau sudah dia masuk masjid, berarti hatinya juga dijauhkan dari segala kejahatan. Gitu dia harus sejalan. Bilang baik suci yang kakak bilang tadi itu nggak suci lagi dong. Kalau orang munafik aja bisa masuk gereja. Terus mau adik seperti kayak mana lah baik suci ini? Kalau begini dia, dibumi Bang. Sebentar dulu dia. Gini. Okay. Maksudnya begini, bait suci itu kan sebuah label ya, sebuah penamaan untuk memaksudkan sebuah niat. Sama seperti gini, sekolah ya, rumah sekolah. Meskipun di dalam rumah sekolah itu terbanyak pelajar yang ngotot, amburadul, rumah sekolah tetap namanya rumah sekolah. Tidak bisa kita kalau itu rumah sekolah lagi karena murid cabut semua, berkelana semua. Nah, rumah sekolah maknanya itu tetap seperti itu. Tetapi siapa-siapa di dalamnya tidak ada hubungan. Kenapa? Karena rumah sekolah itu niatnya untuk orang belajar. Tapi ketika ada orang datang ke situ tidak mau belajar, apakah rumah sekolah itu jadi berubah namanya? Kan tidak. Sama seperti beda dong esensinya bang dengan bait suci dengan yang seperti yang Tuhan mau. Bait suci itu kan niatnya adalah untuk orang ke gereja. Enggak gini bang. Bait suci dalam kerohanian itu bisa samain bang, nggak bisa bang. Enggak gini sebentar Mas Joy. Ya. Maksud saya begini. Bait suci itu direncanakan oleh orang untuk tempat ibadah. Tetapi ketika ada orang di situ yang beribadah sambil tidur-tiduran, ngantuk-ngantukan, bergosip, jangan kita bilang bait suci itu berubah nama, tidak menjadi rumah gosip. Ketika Tuhan Yesus melihat bait suci aja bang, ketika Tuhan Yesus melihat bait suci itu apa dibilang? Kau jadikan rumahku ini jadi sarang penyamun, apa dibilangnya? Ya iya, apakah ketika ada orang jualan di situ, kemudian berubah jadi rumah apa? Rumah pegadaian kan tidak kan? Tetap juga dia rumah bait suci kan? Padahal di situ sudah bertahun-tahun orang berdagang ya, jual merpati, nukar uang dan sebagainya. Tapi identitasnya sebagai bait suci tetap sama seperti sekarang bang. Di gereja kita lah umpamanya, ada orang bergosip aja setiap hari, ada orang bertengkar. Apakah kemudian gereja kita berubah nama jadi rumah pertengkaran, rumah pergosipan? Kan tidak. Labelnya tetap gereja. Walaupun di dalamnya banyak orang bisnis, banyak orang bertengkar, masalah jabatan. Itu bukan gereja lagi bang, intinya udah lari dari esensi. Ya iya, tapi lari pun dari esensi, tapi label gereja itu tetap. Makanya yang tetap yang apa itu, makanya yang itu yang di apa namanya bait suci yang di Yerusalem sana, yang di Israel sana. Gereja nggak bisa di dalamnya itu banyak terjadi perselingkuhan. Ya, semua rumah ibadah pasti ada perselingkuhan, yang korupsi, menggelapkan inilah, menggelapkan itulah. Saya yakin di seluruh gereja rumah ibadat tidak ada yang sempurna. Pasti di dalamnya ada pertikaian, percekcokan, penggosipan, iri hati, dengki. Itu pasti ada. Coba di gereja mana yang murni tidak ada orang yang bertengkar di dalamnya? Saya mau tahu, nggak ada. Pasti ada. Cuma yang di Israel sana lah bang, itulah yang namanya yang sinagoge itulah yang saya. Faktanya rumah ibadat yang kita katakan bait suci di Israel itu, Yesus datang dan menemukan apa di dalamnya? Sarang penyamun. Lalu ketika Yesus sudah melakukan itu, apakah itu dirubah jadi tidak bait suci lagi? Disebut bait sarang penyamun? Kan tidak.
Makanya kan ku bilang bang, yang sah itu cuman itu bang, itu yang ketika bangsa Israel punya itu sinagoge itulah bait suci. Jangan disamakan ke gereja-gereja yang ada di Indonesia dan semua yang ada di dunia ini, nggak ada itu, nggak ada itu cuman apa itu, penyelewengan itu semua itu. Nah, itu ada gereja ya? Itu punya gereja atau enggak? Hah? Aku Hah? gereja, Sang terang. aku lah gereja. Maksudnya itu Aku gerejanya kak, firman Tuhan. iya. Aku gereja. Maksudnya adakah rumah ibadah kalian? Itu agama apa? Agama apa itu? Maaf toh ya. Itu agamanya apa itu? Ya Kristen lah. Iya, Kristen apa? Kan ada Pentakosta, Betel, Advent. Tubuhku ini lebih Itu suci ya kak. saksi Jehovah ya? Itu saksi Jehovah ya? Dari mana kakak tahu? Maaf toh, aku mau tanya toh. Dari mana tahu kakak Aku mau saksi tanya, soalnya saksi Jehovah tak ada gerejanya karena nggak disahkan negara. Ada. Makanya kalian membenci gereja. Ada. Jangan Jehovah Ada. kerajaan. Kita benci gereja. Berarti Kita nggak membenci gereja, tapi berdasarkan firman kak, ya kakak tahu ya. Badat orang saksi Bait suci itu balai kerajaan ya. tapi yang Yesus katakan bahwa tubuhku ini adalah bait suci. Udah? iya betul itu. Bahwa tubuhku Tubuhku inilah adalah cara bait mempermuliakan suci. Tuhan. Di mana dibilang tubuh bait suci? Tidak, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Beda loh bait Roh Kudus dengan bait suci. Jangan samakan itu. Nah, Tubuhmu adalah sama lah. roh. Ya toh? Yang diam di dalam kamu. Jadi bedakan bait suci dengan Iya, ketika Roh Kudus ada di sini kan kudus, suci awak kan? Sifat apa kan jadi lurus kan? siapa bilang? Tidak Iya. semua orang suci, Bang. Berarti yang ke gereja dengarkan firman untuk apa, Bang? Enggak, maksudnya kita untuk Nggak bisa. mendefinisikan arti bait suci menurut bahasa Indonesia itu merujuk kepada apa. Kan itu dulu harus kita definitifkan dulu. Setiap orang Nah, kan firman Tuhan bilang apa, Bang? Tubuhku ini adalah di mana tempatnya Tuhan berdiam, ini adalah tubuhku. Jadi iya, suci kan? Kalau Tuhan berdiam di sini suci kan? ya suci udah pastilah. Karena di mana Ya udah. tapi apakah Tuhan setiap saat berada di dalam diri kita? Setiap saat lah, Bang. Nggak mungkin lah kalau kita mengundang Firman Tuhan. kedagingan, keinginan daging, mengundang setan ke dalam diri kita, apakah Tuhan berdiam dalam diri kita? Abang mengundang. Itu Enggak, kan ego abang. enggak, maksud saya begini. Kan di dalam diri kita itu ada hati ya. Sama-sama sama-sama mengetuk. Yesus senantiasa mengetuk di pintu. Kalau tidak kita bukakan pintu, apakah dia bisa masuk ke dalam diri kita? Atau bukan bisa. Apakah dia mau masuk ke dalam diri kita kalau pintu tidak kita bukakan? Coba ya aja nggak Wahyu bisa lah. Nah, artinya tubuh kita ini tidak selamanya berdiam Tuhan di dalam Loh, diri. selama ini mana udah dia berdiam di sini, Bang. Kalau firman ada tinggal di dalam diri kita, Iya, yang saya Udah? tanya, Bang. udah jangan Kan berzina begini. katanya sama Bang. Itu firman lo, Bang. Dengar dulu, Bang. Enggak sebentar. Jangan berzina. Kalau dibilang gitu, Bang. ini firman Tuhan, jangan berzina. Udah? Ya. Kemudian? Ketika Abang melihat perempuan, dengar dulu. Ketika Abang melihat perempuan, jangan berzina katanya. Itu suara siapa itu? Itu kan perkataan Itu suara Yesus ya siapa? dalam Matius berapa? 5 ya. Perkataan Yesus itulah yang berbunyi dan bersuara di dalam dirinya Abang itu. Ketika Abang contohnya melihat perempuan, jangan berzina katanya. Ya. Ya. Ya itulah Yesus yang tinggal di dalam Abang bersuara dia, jangan berzina. Oke. Begini, Bang. Kalau masalah firman Tuhan, jangankan saya, Bang. Iblis lebih paham lagi, Bang, tentang firman Tuhan. Saya bicara, Bang. Tahu nggak, Bang? Sebentar, Bang. Saya bicara, contohnya. Saya bicara nih sama Abang ya. Kalau firman itu, atau kita bilang ya, yang aku tadi bilang dia berdiam. Ketika Abang simpan firman Tuhan itu di dalam hatinya Abang, berarti Tuhan itu berdiam dalam hati Abang. Ketika Abang contohnya, jangan berzina, jangan mencuri katanya kan. Ketika Abang melihat duit, jangan mencuri katanya. Ya. Itu suara siapa itu, Bang?
suara yang berbicara dong. Ya itulah Contohnya suara itu begini. kan, firman. Itulah yang abang baca itu firman Tuhan itu kan? Dengar sebentar, contohnya begini. Iya, jangan disangkal. Ya abang ini kayak gitu loh. Saya Bang. Berarti Iblis selama juga, ini dengar dulu. kalau Iblis firman Tuhan Bang. lari abang udah lari topiknya ke sana bang. Kan ku bilang tadi kalau udah Tuhan berdiam, tinggal di dalam hati abang. Contohnya apapun contohnya ditawarin pun perempuan sama abang, ditawarin pun duit sama abang, kalau udah di dalam hatinya abang itu ada Tuhan, nggak bisa bang tergoyahkan, nggak bisa menggoyahkan. Kecuali egonya abang bersuara lagi. Nah itu peperangannya dalam pikiran abang. Sebentar, Nah, tapi kalau abang nggak ada firman, abang nggak pernah baca firman, dan abang nggak pernah simpan dalam hati abang, nah firman itu nggak akan pernah berbunyi kalau nggak abang simpan dalam hati abang. Ya, artinya apa itu? Ya artinya Tuhan itu berdiam di dalam kita dan dia bicara melalui firman itu. Oke, gini ya. Berarti saya simpulkan gini. Sementara kalau salah nanti diluruskan ya. Apakah setiap orang yang menyimpan firman di dalam hatinya, Tuhan pasti berdiam di dalam dirinya? Betul. Oke. Abang tahu nggak bahwa setiap saat iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai manusia, apakah Tuhan berdiam di dalam iblis? Firman yang mana dulu? Nah, katanya iblis senantiasa menggunakan firman Tuhan untuk mencobai siapapun. Contoh. Jadi firman itu begini bang, aku kestas sama bang ya. Firman itu begini. Yesus dicobai. Bang, aku kasih yang ada dalam diri. Gambaran sama abang. Itu ada yang logos, ada yang rema. Abang bicara yang logos atau yang rema? Rema itu kan perkataan firman ya, firman, perkataan, perintah, hukum itu rema. Logos itu kan kekuatan ya, lego, kekuatan, pikiran itu kan. Iya, dari pikiran. Semuanya firman. Ya, kebanyakan firman bang, itu yang dipakai iblis itu yang istilahnya pengetahuan. Tapi kalau rema itu asli, itu keluar dari Tuhan sendiri. Maksudnya gimana nih? Iya, keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kalau abang bicara istilahnya itulah firman yang dari Tuhan gitu loh. Biar bisa membedakan. Jadi kalau misalnya ada firman dalam pikiran abang, itu berbeda dengan firman dalam hatinya abang. Hati dan pikiran kok beda? Ya bisa beda bang, bertentangan bang. Coba lah bang. Gak usah menafik kita bang. Gak usah menafik kita. Enggak, jangan kita gunakan nanti kata-kata yang enggak. Hati apa bisa berpikir hati? Hati dan pikiran bang, itu bertentangan. Hati yang mana maksudnya nih? Hati yang lever atau yang mana? Hati nurani loh bang. Oh, hati nurani, bukan lever ya? Aduh Tuhan, abang ini kayak mana sih? Kayak enggak ini. Bentar dulu. Hati itu kan bahasa Indonesia. Ya, hati itu bisa lever ya. Hati yang abang maksud mungkin sebagai kiasan atau istilah atau apa ya, analogi ya. Yang saya maksud hati yang abang maksud ini yang analogi atau seperti perumpamaan atau metafora atau hati yang sesuai dengan narasi. Yang mana? Kata hati. Karena bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita susah juga kalau nggak kita jelaskan. Aku bilang tadi bang, hati nurani abang. Nih, berarti bukan lever ya. Bukan lever ya. Dari tadi aku bilang sama abang ini kayak lain-lain rasanya. Dengar orang di bawah. Yang bukan hatinya lever, abang ini. Hati nuraninya abang itu yang di dalam batinnya abang itu, batinnya abang, batin. Nah, udah. Bahasanya batin. Bukan yang dekat jantung kan? Apa? Hati yang abang maksud yang bukan dekat jantung dan paru-paru kan? Hati nurani lah bang, pokoknya udahlah, hati nurani udahlah. Ya, yang saya maksudkan, hati yang abang maksudkan bukan yang dekat jantung dan paru-paru kan? Kok susah abang memahami? Abang nggak ngerti ya bang? Nggak ngerti nggak pertanyaan saya? Kan bahasa Indonesia ini hati ini bisa dua pengertian kan? Ada hati yang secara organ tubuh ya, itu terletak di dekat jantung dan paru-paru, itu hati secara organ tubuh. Yang abang maksudkan
bukan organ tubuh kan? Bukan lah Bang. Ya itulah, kalau gitu kan kita sepakat. Jadi kita sama-sama ngerti. Oke ya, hati nurani ya. Iya, Hati hati nurani kan itu dari tadi bilang. dalam akal budi kan. Ya toh? Ya. Yang bekerja di dalam akal budi itulah hati nurani kita. Kan benar kan? Jadi sebenarnya akal kita berada di dalam pikiran kan? Iya. Benar ya? Oke. Nah, sekarang memang benar kita harus berbicara secara hati nurani. Hati nurani itu kan penuh belas kasih ya, memaafkan, mengampuni, tidak cemburu, ya kan, tidak pendendam. Kan itu kalau hati nurani. Benar kan? Iya. Ya, itulah yang namanya kasih. Ya. Meskipun aku bisa memindahkan gunung, berbicara pada malaikat, tapi apabila aku tidak memiliki kasih, aku seperti gong yang berbunyi. Kan gitu kan? Betul. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kita membicarakan nggak apa-apa Bang ya. Ini tidak ada saling menjatuhkan atau apalah. Nggak ada. Cuman kita sebagai diskusi pemahaman untuk mengeksplorasi ya. Eksplorasi sehingga lebih berkembang dengan harapan kita bisa datang lebih dekat kepada Yesus. Setuju Bang? Iya. Ya. Silakan Dearni, Bu Dearni. Lanjutkan. Saya sebentar ya mau ngolah apa dulu ini. Lambung tengah. Berebut apa sih kalian ini, Pak Ginting? Enggak, Pak Yusuf. Aduh, Pak Yusuf. Ustaz Yusuf ini lama kita nggak jumpa ini. Kami bukan berebut, Bang. Ini diskusi untuk memberikan apa lagi? Menghangatkan, memanaskan pemahaman-pemahaman yang mungkin lama sudah terdiam kan di dalam sanubari kan. Jadi diungkapkan di sini supaya semakin lebih apa gitu. Gimana Pak Yusuf? Lama udah nggak jumpa kita ya? Ya, lama. Ya, makanya lihat Pak Ginting sama Bu Derni di sini saya mau naik juga ini. Kayaknya Oh gitu ya. udah Kok Pak Yusuf ini Al-Quran kami. Sahabat saya nih di Zoom tapi dulu ya. Zoom PI. Keasikan mendengarkan Bu Derni sama Pak Asumsi. Bukan, itu tadi dia itu bait suci itu dia nggak terima gereja gitu. Dirinya yang bait suci, ya itu aja dipertahankannya gitu. Jadi ngapain orang Kristen seluruh dunia ini punya gereja? Kan itu kan rumah Tuhan ibaratnya, perwakilannya di bumi ini. Bait suci itu kan memang beradanya di surga. Di surganya sekarang bait suci itu. Allah itunya bait suci. Makanya kita berdoa kan, kami umat Kristen berdoanya ya ke atas, ke surga gitu. Gak ada menghadap kemana-mana. Hanya rumah gereja itu tempat persekutuan orang-orang yang mau mengubah hidupnya menjadi yang benar. Itunya maksudnya gereja itu. Iya kan? Iya kan Bang Lubuk Pakam? Ya, benar. Itu Bu Derni. Saya mau tanggapi sedikit Pak Ginting. Bu Derni, Yahudi kan punya kiblat mereka. Islam punya kiblat. Kristen ini kenapa nggak punya kiblat gitu? Punya Pak. Ada kiblat kami ya ke surga lah. Kan di surga bait suci. Kiblat kami Yesus Kristus Pak. Iya, di surga sekarang Yesus. Itulah baiknya di sana. Kiblat itu apa sih? Arah. Kiblat itu kan arah ya. Ya. Arah tujuan ya, arah fokus kiblat. Jadi kiblat kami itu Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana kalau ada 10 juta orang berkumpul di tempat daerah dia tetap ada di situ. Makanya disebutkan Tuhan kami itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Mau di selatan, di timur, di barat. Saya rasa Pak Yusuf juga yakin bahwa Allah itu juga ada di timur, di barat, di selatan dan di utara. Kemana kamu menghadap di situ ada Allah, benar ya Pak ya? Kalau yang seperti itu ya betul Pak Ginting. Cuma kiblat itu kan gunanya kalau kita beribadah maka kita menghadapkan wajah ke arah itu. Coba kalau lihat Yahudi, mereka menghadapkan wajah ke arah tembok ratapan ya.
Kalau Islam kan ke Ka'bah gitu. Ini Kristen kemana? Masa ke surga? Surga ada di bumi gitu. Enggak, gini dia Pak. Surga itu kan ya belum jelas lah ya. Jadi arah kami itu makanya tidak ada sebuah patokan. Memang di dalam doktrin kami itu nggak ada arah patokannya kemana. Ya silakan aja kalau mau menghadap kemana. Yang penting kalian itu tertib. Karena kemanapun kamu menghadap, di situ ada Tuhan di depanmu gitu loh. Jadi beda ya memang ya. Kalau di Islam ada kiblatnya sebenarnya Makkah ya, Ka'bah ya. Oke, itu kan internal ya. Kemudian Yahudi juga ada kiblatnya, umpamanya seperti tembok ratapan. Tetapi kalau di dalam Kristen itu kiblatnya secara umum kemana saja boleh gitu, dibolehkan kemana saja. Gitu dia Pak Yusuf. Gitu. Ya, Ya. ini aja Pak. Pak Ya Yusuf, kalau Wahyu, Jadi lanjut tunggu tadi ya dulu. Bang ya. Nah, yang lanjut tadi ya, makanya aku bilang tadi bukannya apa-apa aku bilang, karena kita berpegangan pada firman Tuhan ya, makanya inti dari kekristenan itu dari apa yang telah disampaikan itu yaitu pergi jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maksudnya supaya maksudnya kalau kita tetap di gereja berarti kita nggak melakukan firman Tuhan loh. Kalau kita tetap di gereja, kalau tetap di bangunan ya bukan di gereja. Kalau kita tetap di bangunan, ngumpul, berarti kita nggak melakukan firman Tuhan. Jangan kita berkata bahwa kita adalah Kristen sejati, tapi kita nggak pergi. sang terang. Kita Ini nggak kita pergi. ini berbicara di sini udah penginjilan ini Bang Terang, sang terang. Dari mana Kita ini ceritanya sudah pergi? mengikuti Pergi pada perintah kita, bukan Yesus. bicara di sana. Itu beda ceritanya. Beda ceritanya Ini juga itu. penginjilan, pergi kalau maksudnya pergi itu, pergilah kita bergeser dari tempat. Kan nggak mungkin lah kita di gereja itu aja terus. Itu kan hanya ibadah tok hari Sabat aja, hari kudusnya itu aja kita di situ. Selebihnya kita kan di rumah, baru kita kemana-mana, penginjilan apa segala macam. Amanat agung inti dari segala sesuatu kita mendengarkan semua firman Tuhan itu kita dengarkan itu ada amanat agung itunya. Itu perintah Tuhan sebelum naik ke surga. Itu aja. Ya, setuju. Benar-benar. Maksudnya begini Pak Terang ya. Perintah agungnya kan memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Itu perintah agung ya. Benar. Ya. Ketika kita ingin memberitakan Injil ke seluruh bangsa, kita kan harus berbekal dulu. Berbekal tentang pengetahuan Injil. Di mana kita berbekalnya? Salah satunya yang diupayakan manusia adalah di gereja. Di gereja kan ada istilah sekolah minggu, diskusi sekolah sabat, karena di dalam gereja itulah kita belajar ya, betul. Karena di dalam gereja itulah kita bisa belajar dan mempraktekkan 3 hal. Apa itu? 1, bersaksi, 2, melayani, ya. Jadi di situ ada marturia, ya kan, diakonia. Di gereja itu bisa kita laksanakan. Disitulah kita belajar bagaimana melayani, bagaimana bersaksi, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya berbicara, hal-hal apa saja yang perlu disampaikan kepada orang lain. Di gereja itu kita bisa belajar bersama. Setelah kita itu, mulailah kita menginjili dari rumah, kemudian dari desa, kemudian dari sana. Dan menginjil itu bukan harus membacakan ayat-ayat Bible, tidak. Injil itu kan kabar gembira. Kabar gembira itu bisa disampaikan melalui sikap kita, senyum kita, sapa kita. Enggak saya sangkal itu Bang, enggak saya sangkal. Jadi marilah kita pahami apa yang kita pahami tentang Injil yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa berkhotbah, jangan paksakan kita berkhotbah. Ya toh? Kalau tidak bisa kita mengajar, jangan paksakan. Ya cukup saja kita Inti dari sebenarnya itu Bang, makanya kan kayak gini. Karena banyak orang berkerumun-kerumun di gereja itu terus kan, berkerumun-kerumun di gereja, tapi nggak mau pergi, padahal udah berkarat-karat itu di gereja. Ya mungkin dia nggak punya talenta untuk berbicara ya. Apa bilang nggak punya talenta Bang? Semua itu udah dikasih Bang, semua. Talenta kan masing-masing. Ada orang yang talentanya ya kan? Ada orang talentanya dia bernyanyi ya, membentuk kor. Itu kan talenta masing-masing ya. Kalau saya nggak bisa memang kur, makanya saya nggak mau kur. Ada talenta aja, banyak lah macam-macam talenta lah. Ada mungkin talenta dia memberikan bantuan kepada tetangga, para janda, fakir miskin. Kan diterapkan di gereja itu kan. Tiap tahun itu kadang-kadang ada pembagian kepada janda, anak yatim kan.
Gini Bang Lubuk Pakam, kalau ada ibu-ibu kita lihat menggosip, nggak mau dia ngapa-ngapai pun, asyik bercakap-cakap dia tentang keluarga orang, itu biarlah derita dia. Hilang Kok di dalam gereja itu harus Udahlah. Halo, tes. Hilang. Udah? Tes 1. Halo, udah. Ada. Dari awal kan tadi kan yang dibilang Kak Blokir itu kan gitu. Salah satunya tentang sunat, ya kan? Nah, terus nggak menikah. Nah, gimana kan Iya gitu dong. kan? Nah, terus? Ya memang harus menikah lah, beranak cucu lah, penuhilah bumi ini. Kalau ada yang tak menikah laki-laki sama perempuan, itu kan sudah nggak menuruti perintah Tuhan. Benarnya Kalau kata si Blokir itu. Kakak tahu tentang panggilan seseorang? Kakak tahu tentang panggilan? Apa itu? Nggak keterangan tentang panggilan ya? Ada Kami ada panggilan. Panggilan seseorang untuk melayani Tuhan dengan khusus. Memang udah terpanggil dia. Iya. Ada di Matius 19, ada orang yang Coba baca, lahir. Bang. Ada orang yang lahir tidak kawin karena memang demikian dilahirkan. Ada orang tidak kawin karena dipaksa. Ada orang lahir karena memang ya dia berkeinginan untuk melayani kerajaan surga. Ada di Matius 19. 12 kalau nggak salah dia. Matius 19 ayat 12. Ayat 12. Tunggu ya. Ada orang yang tidak dapat. Dengar ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Itu ayatnya. Nah, jadi memang ya Orang kawin. Tidak semua orang harus kawin. Tapi bagi yang memenuhi persyaratan memang diperintahkan untuk berkembang biak. Kan ini harus gitu cara kita berpikirnya, Pak. Pola pikir kita harus seperti itu. betul. Ini ada di typing juga bilang kawin sesama katanya. Nanti diblokir ini, jangan. Nggak boleh, yang kawin itu laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Ya. Saya udah blokir permanen. Nggak ada di bawah ini. Kayak mana yang laki-laki sama laki-laki kawinnya katanya. Ya Alkitab mengatakan ya tidak bisa. Ya. Kalau di Kristen nggak boleh adanya ayatnya. Nanti jangan dibilang itu bahasanya nanti diblokir. Tapi ada memang ada beberapa gereja ya, dinamikanya faktanya memang ada beberapa gereja yang melegalkan itu. Iya. Tapi kalau kita itu komparasi dengan ayat-ayat Bible itu tidak selaras ya. Tidak selaras. Iya. Tapi orang dibilang gereja, tidak ada tempatnya di kerajaan surga orang yang seperti itu katanya. Yang pelangi-pelangi, yang merah kuning hijau dicatat di dalam Korintus, tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Kalau ada pun gereja mengizinkan itu udah di luar dari kehendak Tuhan itu, ya teman-teman yang di bawah. Bahasa apa Halo, sih? 1, 2. Enggak, tentang perkawinan. Ada yang membuat di typing, bagaimana kalau yang menikah sesama katanya. Ya kalau di Alkitab, ya itu memang tidak diperbolehkan.
Kalau ada kita dengarkan di gereja sudah dipersatukan seperti itu udah di luar dari kehendak Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya. Bagaimana sang terang? Benar atau enggak? Benar, benar. Iya. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan lah ya kan, beranak cucu lah, penuhilah bumi ini. Kalau udah dibilangnya begitu, ya kita ikuti. Jangan pula macam mana caranya mau beranak cucu yang sesama, ya kan? Pasti musnah lah bumi ini. Gak ada Tanya lagi dulu sama manusia. kakak itu. Berarti Oke, dia salah lah apa itu? pemerintah bikin KB ya? KB itu maksudnya jangan terlalu banyak-banyak karena melihat situasi dan kondisi Nah, membuat sesuai- supaya sejahtera keluarga itu. Nanti 20 Nah, anakmu, iya, betul, Kak. gajimu cuma Tapi dengan iman kayak gajimu mana, Kak? sejuta. Ah? Dengan iman kayak mana, Kak, itu? Urusannya dengan iman kayak mana coba, Kak? Kan kita Nah, juga coba harus dulu. bijak dong. Kita kan harus bijak. Pemerintah gini, itu gini. juga. Nah, kalau Oke, oke. kayak mana Ya dulu udah, Pak ya udah. Abraham? Ya udah, ya udah. Kayak mana Begini. Saya saya penyuluh KB. Gini ya, saya kasih tahu ya. Jadi tujuan KB itu sebenarnya tuh bukan untuk melarang orang tuh punya anak, tapi memperhatikan bagaimana kesejahteraan keluarga secara umum. Misalkan jangan terlalu dekat jarak antara anak, gitu kan. Terus usia si pasangan tuh harusnya bagaimana, gitu kan. Terus metode-metode apa yang digunakan untuk mencegah kehamilan dini atau mencegah gitu. Itu jadi sebenarnya nggak ada itu. Yang diperhatikan tuh fokus utama itu dari si keluarga itu sendiri loh, supaya mencapai taraf hidup yang layak begitu. Nah, kan jadi saya tanya kan Jadi gini, dikenal tuh istilah itu nama itu. Ya oke. Bang KN ini Muslim Kristen, Bang? Ya. Muslim. Muslim ya. Nah, ini kan aku tanya sama yang Kristen dulu nih, Bang, karena ini melihat dari sisi imannya ke Kristenan kan ini agak bertentangan, Bang. Pertanyaannya gimana? Nah, jadi bahas gini, Bang ya. Nah, kan penuhilah seluruh bumi gitu kan. Dipenuhi. Nah, jadi yang pertama itu kan dulu kan dari udahlah nggak usah dulu kita bahas Kristen atau Muslimnya nggak usah lah dulu. Makanya ini dilihat dari kisahnya inilah dulu dari waktu manusia pertama gitulah. Manusia dari Adam dan Abraham. Sementara hanya mereka yang ada di Taman pada Eden. saat itu. Ya. Nah, mereka ada Taman Eden. Udah di Taman Eden itu, yang saya lihat itu di Taman Eden, Bang, itu di Sungai Tigris sama sungai, ada 3 sungai itu sudah lengkap. Itu ada emas, permata, berlian, ada di situ. Udah, berarti kaya kan, Bang? Kaya. Nah, karena Tuhan melihat dari sisi itu, semua diciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, apa segala macam. Berarti semua sudah dicukupkan, sudah ada. Benar nggak, Bang? Ya. Benar. Ketika Tuhan sudah melihat itu, dia ciptakan Adam, dia ciptakan sebelum Adam bumi beserta isinya dan manusia terakhir diciptakannya manusia itu. Nah, maka itu Allah melihat karena udah dilihatnya, udah manusia udah cukup lah, kayaknya udah bisa lama. Maka ini bilang beranak cucu lah dan penuhilah seluruh bumi. Ya. Nah, jadi melihat dari sisi itu, Bang. Emas udah ada di Sungai Tigris, ada di Sungai Efrat, ada di sungai ini, permata dan berlian semua ada di situ. Ya. Udah, berarti perintah Tuhan itu pas itu, beranak cucu dan penuhilah seluruh bumi. Poinnya Nah, poinnya kan gini, Bang. Nah, di dalam kehidupan sekarang ini kan gitu. Ya. Di dalam kehidupan sekarang ini, kenapa itu KB kan seolah-olah bertentangan dengan beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Oke, kita ya. Sepertinya seakan-akan bertentangan ya. Perintah Tuhan kan penuhilah bumi ya. Kira-kira yang abang pahami tentang penuhi ini seberapa banyak? 1.000, 1 miliar, 1 triliun, atau berdesak-desakan? Sesanggup kita lah. Nah itu.
Kalau kita sudah merasa bahwa bumi ini sudah penuh, kenapa harus kita tambah-tambahi lagi? Ya harus kita batasi dong. Kecuali kalau dibilang Tuhan, sesakilah bumi ini, itu kita harus berdesakan. Tapi kan dia penuhi. Penuhi itu kan relatif, Bang. Berapa jumlah yang ingin terpenuhi? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun? Kan nggak dijelaskan. Tetapi pemikiran itu dikembalikan kepada kita. Kalau kita sudah merasa penuh bumi ini, ya sudah jangan ditambahi lagi. Karena perintahnya penuhi. Kalau sudah kita merasa penuh, ya udah berhenti untuk menambahnya lagi. Saya berpikir sederhananya begitu, Bang. Oh. Terus kalau melihat dari sisi firman Tuhannya gimana, Bang? Ya, firman Tuhan kan perintahnya penuhi kan. Hmm. Makanya kalau kita merasa penuh ya sudah. Mungkin ada upaya-upaya sendiri ya, yang mungkin yang dilegalkan lah atau disepakati umum dengan cara KB. KB itu kan juga banyak caranya itu dengan waktu ya, istilahnya waktu masa subur, masa apa kan bisa. Kalau yang tidak mampu menghitung itu dia mungkin dengan menggunakan obat-obat herbal atau mungkin alat kontrasepsi dan sebagainya bla bla lah. Tapi yang memikirkan itu kan sudah ada. Contohnya mungkin presiden itu merasa Indonesia sudah penuh ini, nggak perlu ditambahi lagi. Oleh karena itu upayanya seperti itu untuk menghentikan gerak laju pertumbuhan itu. Nah, bukan gitu. Bukan gitu. Tujuan utama dari KB itu sebenarnya itu bukan untuk melarang orang punya anak banyak, bukan. Tetapi untuk menjaga kelayakan kesejahteraan dari si keluarga, badan Keseimbangan ya. kependudukan dan iya. Iya, tadi yang Pak itu sebutkan benar. Jadi itu ada tuh metode KB itu secara tradisional. Itu yang Pak sebut tadi, itu masak subur kah, pakai jamu kah, dan ada itu yang cara modern gitu kan. Jadi terbagi dua ya. Metode jangka panjang dan metode bukan jangka panjang. Yang bukan jangka panjang misalnya kayak pil buat perempuan ya, pil, suntik, implan. Kalau buat laki-laki kondom gitu. Nah, kalau yang jangka panjang itu kayak vasektomi dan tubektomi. Kalau tubektomi itu untuk perempuan. Ya. Gitu. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk kesejahteraan dari apa? Dari si iya. Nah, makanya namanya itu MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang gitu. Iya, metode. Ya, jadi iya. Karena ini ada tuh fenomena itu namanya tuh stunting namanya. Itu anak itu dia tuh tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena misalkan terlalu dekat jarak antara anak satu dengan anak lainnya gitu kan, atau misalkan kesejahteraan dari keluarga itu buruk gitu kan, atau misalkan kebersihannya gitu kan dari rumah, banyak faktornya itu. Nah itulah yang mau BKKBN itu coba untuk cegah gitu. Memang begitu tadi Bang, masalah penuh itu kan tidak terlepas dari tidak terlepas dari sudut pandang geografi dan demografinya kan. Jadi penuh di Indonesia berbeda dengan penuh di Cina, mungkin ada di India ya, jumlahnya itu kan, kuantitasnya. Iya. Jadi makanya penuh ini relatif kalau menurut saya, sangat-sangat relatif. Mungkin di Pulau Jawa ya sekian orang sudah dianggap penuh, di Sumatera sekian orang dianggap penuh, di Irian mungkin sekian orang belum dianggap penuh. Kan bisa seperti itu. Ya. Jadi itu ya, jangan salah paham Bang ya, Bang siapa? Bang Terang itu ya. Jadi BKKBN itu bukan untuk melarang Terang ya. Thank you. Nah. Lanjut yang lain. Enggak, blokir ngantuk kali ini. Urusin naga. Ustaz Yusuf, monitor. Angkat tema yuk atau apa yuk? Biar seru nih. Nyimak dari tadi. Ya, angkat tema yuk. Biar supaya rame. Tema apa yang seru ini? Atau mungkin itu dari pihak Kristen ada yang mau tanya tentang keislaman ini dari Ustaz Yusuf nih.
Gini, saya tertarik dengan pembahasan tentang bait suci ya. Karena sering kita mendengarkan dari saudara-saudara kita Kristen ini tentang bait suci ini menjelaskan ada yang berbeda. Ada yang menjelaskan bait suci itu adalah tempat, ada yang menjelaskan bait suci adalah Yesus itu sendiri. Gimana Bang Yusuf? Pernah mendengar itu Bang apa Ustaz Yusuf? Kalau saya Bang, tadi Abang bilang kan bait suci itu Yesus kan ada yang bilang gitu kan. Nah, bait suci itu kalau bagi saya karena sesuai dengan firman Tuhan bilang itu bait suci itu adalah tubuh saya ini gitu. Itu firman Tuhan bilang. Kalau kita lihat dari dalil yang berbeda ya. Ini Pak, pakai dalil dulu ngomongnya Ya, bentar. Kalau kita melihat dalil yang apa ya, mungkin sedikit tak singgung ya di dalam Bible ya. Memang ada dua versi juga. Di dalam Wahyu 21:22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah, kalau dilihat di sini memang sepertinya memang bait suci itu adalah Allah itu sendiri kan gitu. Iya. Tapi ada di dalam apa yang lain kan gitu, menunjukkan bahwasanya bait suci itu adalah tempat. Seperti ini di dalam Amsal 7:13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Nah, bait suci di sini menunjukkan tempat. Jadi kalau kita lihat dari dua data ini, itu menunjukkan yang satu menunjukkan tempat bait suci kerajaan, yang satu bait suci Allah itu sendiri. Nah, gimana ini perbedaan ini? Waduh. Sebenarnya sederhana Bang yang penjelasannya. Memang kita tidak bisa menafikan satu kata kadang-kadang bisa bermakna berbeda ya. Demikian juga sebaliknya, ada banyak kata maknanya satu. Ada satu kata maknanya Teman-teman berbeda-beda. sorry ya, aku keluar lah ya. Merah udah bateraiku ya, maaf. Kenapa? Jadi ini sebenarnya hanya penggunaan kata ya. Penggunaan kata kemana dia digunakan sehingga dia maknanya berbeda. Saya rasa itu masalah apa ya? Istilahnya apa itu? Kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah di dalam penggunaan kata-kata sering terjadi seperti itu. Satu kata bisa bermakna berbeda. Tapi banyak kata-kata kadang-kadang maknanya sama, satu. Padahal kata-katanya berbeda. Gitu dia Bang. Aku izin turun lah ya dulu ya. Udah ngantuk. Baru jam berapa ini? Di sini dingin Bang, jadi ngantuk. Pak sang terang di atas makanya mau turun. Bakar rumah supaya panas. Jangan-jangan dia di bawah, mau naik ke atas. Apa? Nggak sang terang, jangan-jangan dia di bawah posisinya, mau turun. Di Komal ini kan nggak ngerti kita di atas kah kita atau di bawah ini. Komal tergantung apalah hostnya lah. Di mana diletakkannya Komal? Ya Di keluar bawah atau di out. atas? Nah itu udah biasa, bahasa itu. Mana Pak Kingpin lama udah nggak apa ya? Malam Jumat katanya. Nggak tarung. Itu malam Jumat. Nggak tarung. Iya. Apa malam Jumat? Biasa aja tuh. Sama kayak hari-hari lain. Sebenarnya hari-hari sebenarnya biasanya ya sama semua, tetap 24 jam juga kan. Gak mungkin satu hari ini ada yang 20 jam, ini ada 2 jam doang gitu. Jadi netizen ini suka tuh kalau kita tuh bertarung gitu.
Ya, Pak Ginting. saya nggak suka bertarung. Yang mau dipertaruhkan pun nggak ada. Teman-teman Kristen, Bang Erwin dari tadi santai aja di atas. Halo Bang Erwin.